Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Widya Aryaningsi dengan NIM P2A8212012, di mana saya akan memaparkan hasil tes saya yang berjudul kandungan senyawa flavonoid pada buah citrus sebagai anti kanker. Citrus atau lebih dikenal dengan buah jeruk itu merupakan salah satu buah yang mengandung banyak vitamin C yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Berikut ini klasifikasi tanaman jeruk, yaitu merupakan kingdom dari Plantae, divisi dari Macrolophyllita, kelas Racedae, order Sapidales, famili Rutaceae, marga citrus, dan berikut ini adalah jenis-jenis citrus atau jeruk dalam kehidupan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah jeruk manis atau lebih dikenal dengan Citrus sinensial L, jeruk nipis dengan Citrus Ontophilia Swingle, jeruk pamelo Citrus grandis Osbeck, jeruk lemon Citrus lemon lin, jeruk citron Citrus medica limanis, jeruk grapefruit Citrus paradisis madinsen. Kandungan senyawa buah citrus. Menurut beberapa penelitian, yaitu pertama itu Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa lemon atau citrus lemon L ini mengandung berbagai senyawa kimia yang penting dan dapat dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Baik itu senyawa yang terkandung dalam lemon, antara lain itu adalah asam sitrat, asam askorbat, mineral, dan flavonoid. Selain buahnya, bagian tanaman jeruk lemon ini memiliki potensial bioaktivitas yang lebih tinggi. Itu adalah bagian daun, yang dimana daun jeruk lemon ini memiliki kandungan limonen, tanin, dan fenol, yang mana bermanfaat untuk kesehatan seperti mengatasi penyakit kanker, jantung, dan liver. Kemudian pada ekstrak metanol pada daun jeruk lemon ini mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid atau triterpenoid, tannin, dan minyak atsiri. Kemudian penelitian dari Fardi dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang mana meneliti jeruk nipis atau Citrus auratifolia Swingle, yang mana dia mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat seperti asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, damar, glikosida, asam sitrut, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin B1 dan C. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung senyawa saponin dan flavonoid, yaitu hesperidin atau hesperid 7 rustinosida, tangeretin, narigin, erikotrin, ericitroid. Dari penelitian tadi dijelaskan bahwa citrus itu mengandung senyawa flavonoid. Nah, sekarang apa itu senyawa flavonoid? Nah, senyawa flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan, di mana flavonoid ini hampir terdapat pada semua bagian tumbuhan, yaitu termasuk pada buah, akar, daun, dan bagian luar batangnya juga. Nah, pada gambar, lebih jelasnya pada gambar 1.1 itu adalah subkelas senyawa flavonoid dan struktur kimia. Jadi mana sebenarnya flavonoid ini memiliki kerangka flavon dasar dengan rantai fenilpropanoid 15 karbon atau juga dengan sistem C6, C3, C6 yang membentuk dua cincin aromatik A dan B yang dihubungkan oleh cincin piran heterosiklik, yaitu cincin C. Nah, kapan struktur kimia flavonoid itu terbentuk? Yaitu jika cincin A dan cincin C ini berikatan dengan cincin B, yang dimana cincin C2, dimana jika cincin C2 ini yang berikatan, maka akan terbentuk struktur kimia flavonoid. Tetapi jika cincin yang terbentuk itu adalah cincin C3, maka senyawa kimia atau struktur kimia yang terbentuk adalah isoflavonoid. Nah, yang dimana
pada golongan isoflavonoid yang paling banyak ditemukan pada famili citrus sp ini adalah genistein, dedzin, dan vermenopin, yaitu pada peneliti Kaboza dan kawan-kawan pada tahun 2008. Yang lebih dijelaskan lagi pada gambar 1.2 yang mana struktur kimia senyawa golongan isoflavonoid. Nah, sekarang bagaimana uji flavonoid? Nah, menurut penelitian Farida pada tahun 2020, yang dimana dia meneliti kulit jeruk nipis, yang dimana menggunakan screening fitokimia. Yang dimana screening fitokimia ini merupakan salah satu identifikasi untuk melihat profil kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam sampel, yang mana secara spesifiknya. Di mana untuk pengujian ini dilakukan 3 uji. Yang pertama itu uji makroskopik, di mana pada uji makroskopik ini dilihat hasilnya bahwa pada kulit jeruk nipis itu terlihat adanya fladelo yang berbentuk piramid. Kemudian stomata dan kristal kalsium oksalat, kemudian berkas pembuluh. Nah, pada uji KLT, nah di mana untuk fase gerak KLT ini menggunakan etil asetat berbanding asam asfosfat dan air, di mana akan terlihat bercak dengan memperoleh nilai RF dan HRF-nya pada kulit jeruk nipis itu sebesar 0,86. Nah, yang ketiga itu uji spektrometri UV. Nah, di mana pada uji ini ditunjukkan bahwa kulit jeruk nipis ini mengandung flavonoid yang terbukti melalui uji spektrometri UV dengan hasil yang stabil dengan kadar rata-ratanya itu totalnya sebesar 120,84%. Dan ini pada gambar 1.3 itu adalah kurva panjang gelombang maksimumnya. Selanjutnya itu untuk uji flavonoid pada penelitian Fahroji dan Riza pada tahun 2020, ya di mana mereka melakukan 2 metode, yaitu uji KLT dan uji tabung. Nah, pada uji KLT, di sini mereka mengambil sampel itu buah jeruk sambal, jeruk manis, dan jeruk nipis, ya di mana mereka ngambil itu hanya pada ekstrak kulitnya, biji, dan air. Nah, terlihat bahwa uji KLT dilihat ini pada gambar A, B, C, ini menggunakan sinar UV 254, dan kemudian C, E, F ini menggunakan sinar UV 366. Nah, pada A, B, D, E ini mereka belum sebelum penyemprotan menggunakan ekstrak etanol 60%. Nah, setelah terjadi penyemprotan itu pada gambar C dan F itu terlihat bercaknya jelas itu ada menggunakan 7 sampel, yaitu ada kulit jeruk nipis, kulit jeruk sambal, biji jeruk nipis, kemudian air jeruk nipis, air jeruk sambal, air jeruk manis. Nah, ini terlihat bahwa kandungan flavonoidnya terlihat jelas, lebih jelas di sinar UV 366. Terlihat bahwa garisnya terlihat jelas dibandingkan dengan UV 254, tetapi mereka sudah tampak itu mengandung flavonoid. Sekarang pada uji metode tabung, dia pada pengujian flavonoid ini dengan menambahkan magnesium 0,1 mg dan 0,4 mili alkohol, yang dimana mereka campurkan asam kloridanya 37% dan etanolnya 95% dengan volumenya yang sama. Kemudian ke dalam sampel ekstrak tadi diuji, kemudian ditambahkan alkohol, kemudian dikocok secara homogen, kemudian senyawa itu akan mengandung flavonoid itu ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah, kuning, atau jingga pada lapisan emil alkoholnya. Nah, pada tabel 1 ini merupakan hasil dari metode uji tabung tadi dengan menggunakan sampel kulit, biji, dan air dari jeruk nipis, kemudian kulit jeruk sambal,
biji jeruk sambal, biji jeruk nipis, air jeruk nipis, air jeruk sambal, dan air jeruk manis. Nah, terlihat bahwa untuk parameter flavonoidnya dengan ditunjukkan perubahan warna merah, kuning, atau jingga menunjukkan adanya flavonoid, dan hasilnya semua dari sampel itu adalah positif. Nah, berarti dengan kesimpulan bahwa kandungan dari jeruk nipis, jeruk manis, dan jeruk sambal itu terkandung senyawa flavonoid. Nah, sekarang manfaat senyawa flavonoid. Dari beberapa penelitian mengatakan yang pertama itu adalah Harris pada tahun 2011, yang dimana manfaat flavonoid antaranya itu untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflasi, mencegah keropos tulang, dan antibiotik. Sedangkan pada penelitian Gerlach dan kawan-kawan 2015, kemudian Cirumbolo dan kawan-kawannya pada tahun 2018, dan kemudian Perez, Vizcaino, dan kawan pada tahun 2018, yang dimana hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa kemampuan flavonoid dalam meningkatkan stres oksidatif, kemudian untuk mengatur metabolisme sel, dan mencegah penyakit yang berhubungan dengan stres oksidatif. Selanjutnya itu penelitian Banjarnahor dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa flavonoid itu memiliki kemampuan untuk menurunkan dan mengendalikan semua faktor patogenis kanker melalui kemampuan antioksidannya. Kemudian peneliti Fauzi dan kawan-kawan 2018 dan Abed Talib 2019 mengatakan dengan studi in vitro dan in vivo telah menunjukkan bahwa flavonoid dapat memberikan anti-aktivitas inflasi, imunomodulator, dan anti kanker yang kuat. Kemudian pada penelitian Mayanto 2012, yang dimana pada senyawa flavonoid itu dikelompok pada jeruk atau citrus SP memiliki kemampuan untuk melawan kanker yang menurunkan tingkat resiko kankernya sehingga 20%, di mana di sini flavonoid SP terbukti memiliki aktivitas anti kanker yang dimana potensial secara in vitro dan in vivo. Yang terakhir pada penelitian Kolagi pada tahun 2020 mengatakan citrus atau jeruk itu mengandung flavonoid, flavonon, dan isoflavonon, yang dimana senyawa tersebut terkandung dalam citrus SP terbukti mampu melawan kanker payudara. Kemudian dilanjutkan dengan peneliti Cermi pada tahun 2016 sampai 2017 yang menekan bahwa beberapa jenis kanker lainnya seperti flavonoid itu bisa menyembuhkan atau mengatasi beberapa jenis kanker lainnya seperti kanker kolon, kanker serviks, pankreas, dan kanker paru-paru. Selanjutnya, peran flavonoid sebagai anti kanker. Lebih jelasnya perhatikan pada gambar 1.4, yang dimana itu aktivitas antioksidan dan prooksidan flavonoid dalam stres oksidatif, yang dimana ketika homeostatis seluler antara aktivitas proantioksidan dan pertahanan antioksidan itu terganggu, maka ROS-nya itu akan meningkat dan radikal bebasnya itu akan terakumulasi pada intraselulernya. Nah, ROS itu dihasilkan dalam rantai transport elektron di mitokondria sebagai produk sampingan dari fosforilasi oksidatif di dalam sel. Kemudian jumlah ROS itu yang dihasilkan secara berlebihan itu akan menyebabkan stres oksidatif yang terlibat dalam perkembangan proses peradangan yang mengakibatkan banyaknya penyakit degeneratif dan kanker. Nah, flavonoid ini memiliki aksi ganda dalam mengatur homeostatis ROS, yang dimana flavonoid itu bertindak sebagai antioksidan dalam kondisi normal dan merupakan pro-antioksidan yang kuat dalam sel kanker sehingga memicu jalurnya apoptosis. Yang lain pada penelitian Fraga pada tahun 2020, di mana flavonoid itu dapat berlangsung menangkap ROS dan ion logam kelat
karena kemampuannya dalam menstabilkan radikal bebas akibat adanya gugus hidroksifenolik. Kemudian peneliti dari Flacco dan kawan-kawan 2007 dan Oliveira Marquez 2009 yang mengatakan bahwa efek antioksidan flavonoid itu tidak langsung terkait dengan aktivitas enzim antioksidan karena penekanan enzim proaktif dan merangsang produksi enzim antioksidan dan enzim detoksi fase 2. Kemudian aktivitas antioksidan dan antioksidan itu terlibat dalam efek anti kanker flavonoid. Selanjutnya itu pada penelitian Markus dan kawan-kawan yang lebih jelasnya perhatikan gambar 1.5 yang merupakan target flavonoid pada jalur apoptosis ekstrakinik dan intrinsik. Nah, pada sel kanker resistif itu terdapat apoptosis yang resistensinya atau kematian sel terprogram yang biasanya disebabkan oleh serangkaian jalur terinduksi sinyal protein pro-apoptosis seperti caspase dan protein famili BCL2. Ada dua kaskade yang pensinyal utamanya, yaitu apoptosis sel itu pada jalur intrinsik dan intrinsik. Nah, pada jalur ekstriksi ini itu terkait pada superfamili TNF atau tumor necrosis factor yang dengan protein penyinyal utamanya adalah Cas8. Nah, pada jalur kedua itu adalah jalur intrinsik atau intrinsik mitokondria, yang dimana pada protein famili BCL2 yaitu menyebabkan aktivasi caspase 9 dan 3 dan 7. Kemudian pada peneliti He 2014 yang mana adanya ekspresi yang berlebihan dari gen anogenik misalnya CMYC ini menyebabkan proliferasi seluler supresi P53 dan aktivitas protein anti-apoptosis oleh BCL2 dalam sel kanker, sedangkan protein apoptosis ini dan kasus itu sudah diturunkan. Nah, sedangkan pada penelitian Chirombus dan kawan-kawan 2018 dan Abu Talib 2019, di mana flavonoid itu dapat menargetkan kaskade pensinyallan apoptosis yang merangsang jalur kematian selnya. Baik, sekian dari presentasi dari esai saya. Kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.